Halo, selamat malam pemirsa. Menuju Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah, arus lalu lintas di sejumlah jalur tol mulai lancar. Skema rekayasa lalu lintas yang sebelumnya diterapkan untuk mengurai kepadatan resmi dicabut. Bersama saya Syafaati Suryo, inilah iNews Malam selengkapnya. Acara ini dipersembahkan oleh pemirsa. Arus lalu lintas di ruas tol Cikampek Utama kembali normal di kedua arah. Skema rekayasa lalu lintas one way dan kontraflow yang sebelumnya diterapkan resmi dicabut. Korlantas Polri resmi mencabut skema rekayasa lalu lintas one way dari kilometer 70 gerbang tol Cikampek Utama hingga kilometer 414 Kali Kangkung. Tak hanya itu, rekayasa lalu lintas kontraflow dari kilometer 57 hingga kilometer 70 juga sudah tidak diterapkan. Hal ini karena jumlah volume kendaraan menuju tol Jawa sudah menurun dan sudah melewati masa puncak arus mudik Lebaran 2025 pada 28 Maret lalu. Sementara di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten, antrean mobil yang akan menyeberang ke Bakahuni masih memadati kantong parkir. Ratusan mobil pemudik terlihat antre menunggu giliran masuk ke dalam kapal. Meski demikian, situasi di pelabuhan masih terpantau lancar. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini pantauan arus mudik Lebaran 2025, kami telah terhubung dengan Indra Setiabudi di Pelabuhan Merak Cilegon, Banten. Selamat malam Indra, apakah antrean kendaraan masih padat di Pelabuhan Merak? Baik, selamat malam Syafa dan juga pemirsa, dapat kami informasikan H-1 Lebaran 1446 Hijriah. Dan bisa saksikan ini mulai ada lonjakan lagi Syafa, yang mana kalau kita bisa informasikan di hari kemarin sangat landai sekali. Namun saat ini masih banyak masyarakat yang ingin bermudik pada H-1 Lebaran ini. Dikarenakan memang kami sempat mewawancari salah satu calon penumpang yang mana mereka bisa berjalan dengan santai, dengan nyaman sekali, dikarenakan memang mereka tahu situasi saat ini di Pelabuhan Merak ini tidak ada antrian sama sekali, tidak ada kemacetan sama sekali. Yang mana suksesnya Pelabuhan Merak tidak ada antrian ini tidak terlepas dari kerjasama antara ASDP maupun juga stakeholder terkait proses keberangkatan yang sangat lancar sekali dan sangat istimewa sekali bagi masyarakat yang melakukan perjalanan mudik 2025 ini di Pelabuhan Merak. Dan kalau terkait data, Safa dan juga pemirsa, bahwa sebanyak 800.000 lebih orang sudah diberangkatkan dengan total 190.000 kendaraan juga sudah bertolak dari Pulau Jawa menuju Pelabuhan Bakahuni, Lampung, yang mana artinya hampir 1 juta orang telah meninggalkan Pulau Jawa menuju Pulau Sumatera untuk merayakan hari Idul Fitri 1446 Hijriah bersama keluarga tercinta di kampung halaman. Dan terkait skema, Syafa dan juga pemirsa, perlu diketahui kepolisian tidak memperlakukan skema apapun dikarenakan jalur ruas tol Tangerang menuju Pelabuhan Merak sangat lancar sekali. Dan perlu diketahui juga saking lancarnya yang tadinya pemotor yang tadinya dialihkan menuju Pelabuhan Ciwandan saat ini sudah bisa melakukan perjalanan dari Pelabuhan Merak Banten ini, yang mana untuk kendaraan sepeda motor sudah tidak diberlakukan lagi untuk Pelabuhan Ciwandan, hanya untuk diberlakukan untuk truk saja, Syafa. Dan dapat kami informasikan juga Syafa dan juga pemirsa bahwa saat ini hampir 50% area parkir masih dipenuhi oleh para masyarakat yang masih melakukan kegiatan bermudik pada malam hari ini, dan mengingat masyarakat lebih menginginkan pulang malam hari untuk menghindari cuaca yang cukup panas pada siang hari. Keramaian ini tadi juga kami melihat tinjauan secara langsung dari Kapolda Metro Jaya, maksud kami Kapolda Cilegon dan Banten, dan Wakapolda juga meninjau secara langsung untuk memastikan masyarakat ini dapat melakukan mudik 2025 dengan lancar, aman, dengan nyaman. Dan kami juga melihat dari perwakilan dari Danrem juga banyak sekali instansi-instansi
terkait yang memastikan para masyarakat ini yang akan melakukan penyeberangan di momen Idul Fitri ini dipastikan aman dan nyaman dan bisa bertemu sama keluarga tercinta di kampung halaman. Dan kami menghimbau bagi masyarakat yang akan melakukan kegiatan bermudik, Anda dipastikan 2 jam sebelum sudah berada di area tempat saya melaporkan. Demikian, siapa? Baik, terima kasih Indra Setiabudi langsung dari Pelabuhan Merak. Selamat bertugas kembali dan selamat menyambut Hari Raya Idul Fitri. Pemirsa, 1 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera masih ramai mendatangi Terminal Kalideres, Jakarta Barat. Hingga kini sebanyak 24.200 lebih pemudik sudah diberangkatkan dengan 1.400 bus. H-1 Lebaran, kepadatan pemudik yang akan berangkat ke sejumlah kota di Pulau Sumatera dan Jawa di Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat sudah berangsur-angsur berkurang. Namun kondisi ini tak menyurutkan ribuan pemudik lainnya untuk tetap melakukan perjalanan mudik. Sebagian pemudik mengaku baru akan mudik ke kampung halamannya lantaran baru mendapatkan cuti libur bekerja. Harga tiket yang melambung naik 2 kali lipat tak menyurutkan niat pemudik untuk bisa berlebaran bersama orang tua dan sanak saudara di kampung halaman. Kalau harga iya naik karena kan min 1 hari Lebaran ya, jadi lumayan naik sih. Biasanya 250 ya, sekarang kalau H-1 jadi 450. Sebanyak 24.200 lebih pemudik sudah diberangkatkan dengan 1.400 bus sejak H-7 hingga hari ini. Kendati demikian, jumlah pemudik yang pulang kampung di musim arus mudik Lebaran 2025 melalui Terminal Kalideres mengalami penurunan sekitar 15% dibandingkan tahun sebelumnya. Terdata sampai dengan H-2 Lebaran, kemarin sampai pukul 24.00, itu penumpang yang sudah berangkat sebanyak 24.229 orang. Gitu. Ya. Sesuai dengan prediksi dari Kementerian Perhubungan, terjadi penurunan jumlah pemudik yang melakukan perjalanan antar kota atau provinsi menuju kampung halaman baik Sumatera maupun Jawa, lebih kurang 15% ya dibandingkan tahun 2024 lalu. Tahun 2024 lalu itu dari H-7 sampai dengan H+7 itu terdata penumpang yang melakukan mudik sebanyak 31.000 orang gitu. Guna tetap menjaga keamanan dan kenyamanan pemudik, petugas gabungan Dishub dan TNI Polri melakukan pengecekan kelayakan armada bus dan tes kesehatan bagi para awak bus yang akan memberangkatkan para pemudik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Ya, 1 hari jelang Lebaran, ratusan pemudik diberangkatkan dari Terminal Terpadu Pulau Gebang, Jakarta Timur. Mayoritas pemudik akan menuju ke sejumlah kota di Pulau Jawa dan Sumatera. Satu hari jelang perayaan Lebaran 2025, lonjakan penumpang di Terminal Terpadu Pulau Gebang pada Minggu siang mencapai 800 penumpang dengan jumlah keberangkatan 104 bus. Mayoritas pemudik dengan jam keberangkatan pagi hari yakni untuk tujuan Pulau Sumatera, di antaranya ke Kota Padang, Pekanbaru, Palembang, Jambi, hingga Bengkulu. Sementara untuk jam keberangkatan sore hari yakni ke sejumlah kota di Pulau Jawa, di antaranya Purwokerto, Tegal, Pekalongan, Surabaya, dan Malang. Jumlah keberangkatan penumpang selama periode mudik Lebaran mulai tanggal 21 Maret hingga 30 Maret 2025 tercatat sebanyak 38.000 penumpang dengan total 3.514 armada bus. Jumlah pemudik tahun ini meningkat sebanyak 12,8% dibandingkan tahun 2024. Yakni sebanyak 34.328 penumpang dengan total 3.514 armada bus yang dioperasikan. Di pagi hari ini banyak tujuannya itu yang Sumatera, seperti Padang, Palembang, Pekanbaru, Riau, Bengkulu, sama Jambi. Kalau untuk sore? Sore banyakannya itu Pulau Jawa, Jawa Timur, Jawa Tengah, sampai Madura, Bali. Terakhir itu paling ujung Bima. Sementara itu sejumlah pemudik yang menggunakan armada bus mengaku memilih moda transportasi ini sebagai opsi terakhir
karena kehabisan tiket pesawat maupun kereta api. Ya, karena apalagi saat ini kan saya lagi pas kerja itu kan tanggal 28 gitu kan, jadi terakhir, jadi kayak mepet gitulah, jadi makanya saya memilih untuk bis, karena kalau untuk pesawat kan udah penuh semua. Karena pilih bus, jujur karena keretanya habis. biasanya kereta, cuma ini kan habis, cuma mau coba sekali-kali berpergian jauh naik bis, kayaknya asik juga. Puncak arus mudik di Terminal Pulau Gebang sebelumnya terjadi pada Jumat 29 Maret lalu. Dengan jumlah keberangkatan mencapai lebih dari 6.000 penumpang, dengan 554 armada bus yang dioperasikan. Acara ini dipersembahkan oleh Presiden Prabowo Subianto turut mengundang masyarakat di acara gelar Gria atau Open House di Istana Merdeka, Jakarta. Selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Salah sholat